Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Professionally, I introduce Dia Ramadhani with student number 2341 2060 from class AKT 23A. In this video, I will explain material regarding holistic marketing concept in the basic course marketing. Pengertian konsep pemasaran holistik. Pemasaran holistik adalah salah satu bentuk konsep pemasaran yang menggunakan semua aspek bauran pemasaran. Konsep pemasaran holistik dapat berupa menyatukan pengembangan, desain, implementasi, dan rangkaian kegiatan pemasaran pada umumnya. Menurut Clutter dan Keller yang dikutip dalam buku Manajemen Pemasaran Pariwisata karya Dr. Iputu Gede Sukaatmaja, konsep pemasaran holistik didasarkan atas pengembangan, desain, dan implementasi kegiatan pemasaran karena bersifat terintegrasi atau menyeluruh. Karena itu, konsep pemasaran ini sering digunakan untuk mengidentifikasi dan sebagai bentuk adaptasi atau mengikuti terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi, baik secara individu maupun sosial. Konsep pemasaran holistik. Mengutip buku Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung karya Edi Suryatno Sugoto, konsep pemasaran holistik berusaha untuk menyadari dan memahami ruang lingkup serta kompleksitas dari aktivitas pemasaran. Dr. Iputu Gede Sukaatmaja menerangkan dalam buku Manajemen Pemasaran Pariwisata, konsep pemasaran ini dapat digambarkan menjadi 4 elemen, yaitu yang pertama, pemasaran hubungan. Penggunaan komponen ini bertujuan untuk membangun hubungan yang menguntungkan dan memuaskan antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu panjang. Pihak tersebut meliputi pelanggan, pemasok, dan distributor. Yang kedua, pemasaran internal. Pemasaran internal merupakan komponen yang bertujuan untuk merekrut, melatih, serta memotivasi karyawan agar bisa melayani konsumen dengan baik. Maka dari itu, seluruh komponen dalam konsep ini harus saling bekerja sama untuk memasarkan produk, melayani pelanggan, riset pemasaran, serta manajemen produk. Lalu yang ketiga yaitu pemasaran kinerja. Performa pemasaran ini tidak hanya diukur dari pendapatan saja, namun juga dengan memeriksa scorecard pemasaran dan menyimpulkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Adapun performa yang dinilai di dalamnya meliputi pangsa pasar, kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan juga hukum sosial, etika, dan lingkungan dari suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang keempat yaitu pemasaran terintegrasi. Komponen ini digunakan untuk merencanakan kegiatan dan program pemasaran yang terpadu serta bermanfaat untuk konsumen. Kata lainnya adalah penerapan dari aktivitas pemasaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi manajemen permintaan, manajemen sumber daya, serta manajemen jaringan. Manfaat pemasaran holistik. Pemasaran holistik menjadi salah satu konsep yang paling sering digunakan oleh perusahaan karena di dalamnya memiliki berbagai manfaat, yang diantaranya adalah yang pertama, mempermudah pemasar dalam melakukan kegiatan pemasaran. Yang kedua, mampu mengeksplorasi produk yang dirancang. Yang ketiga, mempermudah penentuan segmentasi pasar. Yang keempat, memiliki durasi waktu yang ideal. Dan yang kelima yaitu melibatkan hubungan manajemen dengan masyarakat. Cara menerapkan pemasaran holistik. Merangkum buku Manajemen Pemasaran dan Strateginya karangan Julie Meliza dan Kartika Sari Lubis, yaitu langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menerapkan konsep pemasaran holistik. Yang pertama, membentuk tim pemasaran. Tim pemasaran menjadi hal terpenting yang harus ada dalam setiap kegiatan pemasaran. Buatlah tim pemasaran yang berisi orang-orang dengan kemampuan komunikasi yang baik. Lalu yang kedua, perancangan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran yang akan dirancang meliputi penentuan segmentasi pasar, strategi, dan hal lainnya yang berkaitan. Perencanaan ini harus dilakukan dengan sebaik dan serinci mungkin. Yang ketiga, menentukan pihak siapa saja yang akan terlibat. Perlu ditentukan juga pihak siapa saja yang akan terlibat.
contohnya masyarakat atau pihak yang berkaitan. Penentuan ini akan membuat kegiatan pemasaran lebih efektif dan fokus, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang keempat yaitu implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Setelah kegiatan pemasaran selesai dirancang, langkah berikutnya ialah menerapkannya sesuai rencana. Dalam proses pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya yaitu untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui dan menganalisis hal apa saja yang masih kurang atau perlu diperbaiki atau dipertahankan. Konsep pemasaran holistik. Yang pertama, relationship marketing. Istilah relationship marketing sebenarnya sudah lama ada dalam dunia pemasaran, namun praktiknya masih belum terlalu familiar. Padahal relationship marketing dapat menjadi strategi yang ampuh untuk membangun dan mengembangkan bisnis, terutama untuk jangka panjang. Sesuai dengan namanya, relationship marketing merupakan proses pemasaran yang bertujuan membangun hubungan dengan seluruh entitas yang terkait dengan bisnis. Hal ini berarti bukan saja perlu membangun hubungan baik dengan pelanggan, namun juga semua pihak yang terkait, seperti konsumen, karyawan, mitra pemasaran, pemegang saham, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua yaitu internal marketing. Komponen yang selanjutnya adalah internal marketing, yaitu proses pemasaran internal atau di dalam organisasi. Mungkinkah kalian bingung apa kita harus melakukan pemasaran di dalam perusahaan atau brand sendiri? Apa yang harus dijual dalam internal marketing ini? Berbeda dengan pemasaran kepada target pasar. Internal marketing menjual visi misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi. Dengan kata lain, kalian harus mempromosikan hal-hal tersebut kepada karyawan atau anggota lain yang ada dalam perusahaan tersebut. Hal ini membuat karyawan lebih mengenal perusahaan dan membangun rasa kepemilikan serta ketertarikan dengan brand. Dengan adanya tim yang solid, perusahaan atau brand kalian juga akan berkembang lebih baik. Kinerja karyawan bisa meningkat dengan baik, yang nantinya akan berpengaruh pada perusahaan atau brand secara keseluruhan. Karyawan pun menjadi lebih loyal, sehingga kemungkinan mereka pindah ke tempat lain lebih sedikit. Lalu yang ketiga, social responsibility marketing. Kalian mungkin pernah mendapati sebuah perusahaan membuat program sosial seperti pemberian beasiswa. Program tersebut mungkin bukan merupakan inti bisnis perusahaan, namun berperan sebagai social responsibility marketing. Program yang dikenal juga dengan sebutan CSR. Ini memang banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan dan brand, sesuai dengan namanya. Konsep dalam social responsibility marketing menimbang aspek sosial dan lingkungan ke dalam proses pemasarannya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya peduli soal penjualan produk, namun juga memperhatikan aspek sekitar, terutama pada lingkungan dan masyarakat yang berbeda di sekitar perusahaan, yang biasanya sering mendapatkan program CSR tersebut. Lalu yang keempat, integrate marketing. Komponen yang terakhir adalah integrate marketing, atau yang dikenal juga dengan sebuah pemasaran terpadu. Konsep pemasaran ini memadukan berbagai unsur dalam perusahaan dalam prosesnya. Penerapan integrate marketing ini pun bersifat menyeluruh dan bertujuan untuk memuaskan stakeholder perusahaan. Stakeholder ini berarti bukan saja konsumen atau pelanggan, namun juga karyawan, pihak manajemen, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya. Integrate marketing juga memanfaatkan teknologi yang ada, seperti penggunaan chatbot, dan mengoptimalkan aspek mobile friendly. That's all my explanation of the material. I hope what I convey can be useful for all of you. I apologize if there are any wrong words. I thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.